Dalam tidur itu, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Wajah-wajah pemuda yang tidak berbicara tentang perang, melainkan tentang sebuah bangsa yang belum pernah ada namanya. Mimpi itu terasa terlalu nyata untuk sekedar diabaikan. Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, bagaimana sesungguhnya sebuah bangsa bernama Indonesia itu lahir? Apabila jawaban Anda adalah di medan pertempuran atau di atas meja diplomasi tingkat tinggi, maka jawaban tersebut tidaklah keliru. Namun, ada satu jawaban lain yang jarang sekali mendapat porsi pembahasan yang memadai. Sebuah jawaban yang mengejutkan. Indonesia, dalam arti kesadaran kolektif sebagai satu bangsa, pertama kali lahir di sebuah sekolah kedokteran. Nama sekolah tersebut adalah Stovia, sebuah singkatan dari bahasa Belanda, yaitu School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Sekolah ini didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1902 di Batavia, kota yang kini kita kenal sebagai Jakarta. Tujuan pendiriannya dari sudut pandang Belanda sangatlah pragmatis dan kalkulatif. Melalui kebijakan yang dikenal sebagai politik etis, Belanda membutuhkan tenaga medis Bumi Putra yang dapat dididik dengan biaya yang rendah untuk menangani berbagai wadah penyakit yang mengancam stabilitas ekonomi perkebunan mereka di Nusantara. Tidak lebih dari itu. Stovia dirancang untuk menjadi instrumen kolonial yang patuh, efisien, dan terkendali. Namun, Belanda tidak menyadari satu hal yang sangat fundamental, bahwa ketika Anda mendidik seseorang untuk berpikir, Anda tidak dapat mengendalikan arah pikiran itu. Dan itulah yang menjadi blunder terbesar kolonial Belanda di Hindia Belanda. Untuk memahami bagaimana semua itu terjadi, kita perlu kembali ke tahun 1907. Pada masa itu, ada seorang dokter senior bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah seorang dokter Jawa lulusan sekolah kolonial yang telah lama berpraktik. Namun di balik profesinya tersebut, tersimpan satu kegelisahan yang tidak pernah padam. Mengapa pemuda-pemudi pribumi yang cerdas seringkali tidak mampu mengenyam pendidikan yang layak hanya karena keterbatasan biaya? Kegelisahan itu mendorong beliau untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim pada zamannya. Ia berkeliling ke berbagai kota di Pulau Jawa, mengkampanyekan sebuah gagasan yang ia sebut sebagai study funds, yaitu sebuah dana beasiswa yang ditujukan bagi putra-putra pribumi yang memiliki kecerdasan namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan pendidikan. Dalam perjalanan tersebut, Dr. Wahidin akhirnya tiba di Stovia, dan di sanalah ia bertemu dengan seorang mahasiswa muda bernama Sutomo. Pertemuan itu tampaknya sederhana. Seorang dokter tua, seorang mahasiswa muda, dan sebuah diskusi. Namun dari percakapan tersebut, Sutomo memperoleh suatu kesadaran yang mengubah orientasi hidupnya secara fundamental, bahwa perjuangan untuk memajukan harkat dan martabat rakyat pribumi tidak dapat dilaksanakan secara perorangan. Diperlukan sebuah wabah, diperlukan sebuah organisasi yang terstruktur dan modern. Dari kesadaran sederhana itulah, sebuah gerakan besar mulai dipersemaikan.
Namun, ada satu dimensi dari Stovia yang tidak kalah pentingnya untuk kita pahami. Dan dimensi ini seringkali luput dari perhatian dalam diskursus sejarah pergerakan nasional. Stovia menerapkan sistem asrama bagi seluruh mahasiswanya. Artinya, para pemuda dari berbagai latar belakang etnis yang berbeda-beda dipaksa untuk hidup berdampingan di bawah satu atap yang sama, setiap hari, setiap malam, selama bertahun-tahun. Mereka yang berasal dari tanah Jawa berbaur dengan mereka yang berasal dari Sumatera. Pemuda dari Minahasa berbagi ruang dengan pemuda dari Ambon. Berbagai logat, berbagai adat, berbagai kebiasaan bertemu dan berinteraksi secara intensif. Dan dalam intensitas interaksi itulah terjadi sesuatu yang sangat signifikan secara sosiologis. Perlahan namun pasti, sentimen primordial atau rasa kedaerahan yang sempit mulai terkikis. Para pemuda itu mulai berhenti mendefinisikan diri mereka semata-mata sebagai orang Jawa, orang Melayu, atau orang Ambon. Mereka mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari identitas etnis masing-masing. Rasa senasib sepenanggungan sebagai sesama manusia yang hidup di bawah kekuasaan yang sama. Di koridor-koridor asrama Stovia itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Nusantara, gagasan tentang Indonesia mulai diimajinasikan secara kolektif. Jauh sebelum nama itu pernah tertulis resmi di atas selembar proklamasi. Seluruh proses panjang itu, pertemuan ide, kesadaran bersama, dan semangat berorganisasi, akhirnya mencapai titik puncaknya pada sebuah tanggal yang kini kita peringati setiap tahun, 20 Mei 1908. Pada hari itu, di sebuah ruang kelas anatomi Stovia, ruang yang sehari-harinya dipenuhi model-model tulang manusia, alat-alat bedah, dan bau formalin, Sutomo berdiri di hadapan rekan-rekan mahasiswanya, dan mereka secara bersama-sama mendeklarasikan berdirinya sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Budi Utomo bukanlah sekedar organisasi biasa. Ia adalah organisasi modern pertama yang berdiri di Nusantara, yang fondasinya bukan kesamaan suku, bukan kesamaan agama, melainkan kesadaran kolektif sebagai satu bangsa yang memiliki martabat untuk diperjuangkan. Ini adalah pergeseran paradigma yang sangat fundamental dalam sejarah perlawanan rakyat Nusantara. Dari perlawanan bersifat fisik, lokal, dan sporadis menuju perjuangan yang bersifat intelektual, terorganisasi, dan berskala nasional. Para mahasiswa kedokteran itu tidak mengangkat senjata. Mereka mengangkat sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi sebuah kekuasaan yang menindas. Kesadaran. Dan kesadaran itu tidak dapat ditembak, tidak dapat dipenjarakan, dan tidak dapat dipadamkan. Dan percikan semangat yang pertama kali dinyalakan di ruang anatomi Stovia itu tidak pernah padam. 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1928, semangat persatuan yang mulai disemai di koridor-koridor Stovia itu akhirnya meledak dalam sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Dan 17 tahun setelah Sumpah Pemuda, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari sebuah ruang kecil, di sebuah sekolah kedokteran di Batavia, hingga proklamasi kemerdekaan sebuah bangsa yang besar. Ini bukanlah rangkaian peristiwa yang kebetulan. Ini adalah perjalanan panjang sebuah kesadaran yang tumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah. Maka,
kini kita dapat menjawab pertanyaan yang diajukan di awal dengan lebih lengkap dan mendasar. Mengapa Indonesia justru lahir di sekolah kedokteran? Karena di sanalah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Nusantara, terdapat sekelompok pemuda yang secara sistematis dididik untuk berpikir kritis, logis, dan empiris. Dan mereka memilih menggunakan kemampuan berpikir itu bukan hanya untuk mendiagnosis penyakit pada tubuh manusia, tetapi untuk mendiagnosis penyakit yang jauh lebih besar, penyakit bernama kolonialisme yang telah menggerogoti martabat sebuah bangsa selama ratusan tahun. Stovia memberikan dua modal utama kepada para mahasiswanya. Pertama, kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Dan kedua, ruang pertemuan lintas etnis yang menumbuhkan rasa persaudaraan melampaui batas kedaerahan. Kedua modal itulah yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya kesadaran nasional Indonesia. Dan ironinya, modal itu diberikan oleh kekuasaan kolonial itu sendiri. Pemerintah Belanda, dengan segala perhitungan pragmatisnya, justru telah mendidik orang-orang yang suatu hari akan menghancurkan kekuasaan mereka sendiri. Apabila saat ini Anda tengah duduk di bangku pendidikan dan mungkin pernah merasa bahwa apa yang Anda pelajari kurang bermakna, atau bahwa kelas yang Anda ikuti terasa tidak relevan dengan kehidupan nyata, ingatlah Sutomo. Ia pun duduk di sebuah ruang kelas yang sama setiap harinya, mempelajari hal-hal teknis yang mungkin terasa jauh dari urusan kenegaraan. Namun Sutomo keluar dari ruang kelas itu dengan sesuatu yang tidak tertulis dalam kurikulum manapun. Keberanian untuk bermimpi tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri, dan kemampuan untuk bertindak demi mewujudkan mimpi tersebut. Nelson Mandela pernah menyatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda pergunakan untuk mengubah dunia. Para mahasiswa Stovia membuktikan kebenaran pernyataan itu jauh sebelum kata-kata tersebut pernah diucapkan. Inilah The Origin, kisah tentang bagaimana sebuah bangsa besar dilahirkan bukan dari peluru yang ditembakkan di medan pertempuran, melainkan dari pemikiran yang dipertemukan di ruang kelas.